Oke, selamat siang Tri. Siang Kak. Selamat datang di tempat saya. Sudah nyaman duduknya? Terima kasih Kak. Sudah Kak. Sudah. Oke. Kita mulai ya. Boleh, boleh. Bagaimana Tri kabar hari ini? Cukup baik sih Kak. Lumayan sih. Tapi eh, hari ini aku kayak ngerasa capek gitu aja loh Kak. Dan bingung. Oh, bingung dan capek. Kalau boleh, ini bingungnya tuh karena apa Tri? Nah, saya tuh sering banget Kak akhir-akhir ini merasa bahwa waktu saya tuh sering kali habis gitu loh Kak. Jadi hari itu berjalan dengan cepat. Tapi tugas saya banyak yang belum saya selesaikan. Oh, oke. Jadi kamu itu merasa kesulitan untuk apa ya? Seperti mengatur waktu dan menentukan yang harus didahulukan. Ini tugasnya yang mana? Apakah benar Tri? Ya Kak, jadi saya tuh sering salah gitu dalam memilih apa yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu Kak dalam setiap harinya. Itu yang menjadi sebuah masalah dalam diri saya Kak. Oke. Gini Tri, kalau saya boleh tanya, biasanya kamu itu kalau punya banyak tugas, apa yang akan kamu lakukan? Pastinya ya Kak, kalau saya banyak tugas, pastinya saya akan mengerjakannya, tapi tidak langsung gitu loh Kak. Jadi saya kadang malah main handphone dulu, scroll TikTok, main game, atau bahkan nonton, padahal itu tuh nggak penting Kak. Yang penting kan tugas saya. Jadi saya terlupa gitu Kak. Jadi tugasnya belum saya kerjakan. Jadi saya kadang malah asik main game, scroll dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya mengerjakan tugas tuh nggak selesai Kak. Oh gitu. Lalu setelah apa ya? Kan saya mengatakan itu seperti kamu menunda gitu ya. Nah setelah kamu menunda apa yang harusnya kamu kerjakan, lalu apa yang terjadi kepadamu misalnya? Nah setelah itu pastinya saya panik Kak. Karena tiba-tiba gitu tugas deadline saya tuh udah hampir mepet, padahal saya sendiri belum mengerjakannya, dan alhasil saya mengerjakannya dengan sistem kebut semalam Kak. Jadi saya mepet itu baru saya kerjakan. Nah, waktu yang luang itu malah saya gunakan untuk itu tadi Kak, bermain game, scrolling TikTok, medsos lain sebagainya. Itu yang membuang waktu saya Kak. Oh, jadi malah kebut semalam. Jadi kamu Hamin satu langsung lama gitu ya, Mm-mm. sampai malam tengah malam gitu ya. Kadang hampir mepet deadline itu 1 jam atau 2 jam, baru keinget, baru Baru dikumpul. baru dikumpul. Oh, baru dikumpul. Jadi kalau aku apa dengar dari ceritamu tadi Tri, jadi sebenarnya kamu tuh mau disiplin, tapi kadang itu masih agak susah ya berarti membedakan ini tuh yang penting harus dikerjakan yang mana dulu, terus ini yang nggak penting tapi malah kadang kamu suka mengerjakan oh ya nggak penting dulu, kamu scroll dulu tugasnya dilupain, jadi kamu malah kesulitan di situ ya Tri. Iya Kak, saya mengalami kendala di hal itu. Nah, makanya saya tuh sebenarnya ingin berubah Kak. Nah, tapi gimana sih Kak? Saya justru bingung. Kalau dari aku ya Tri, sebenarnya seperti itu tuh hal wajar Tri. Jadi untuk misalnya diandaikan siswa untuk seumuranmu, kadang itu masih sulit membedakan apa ya, yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana. Karena yang lain tuh juga banyak Tri yang datang ke sini itu juga kadang mengalami hal yang serupa malahan sama kayak kamu. Tapi yang penting di sini itu yang paling penting kami itu sudah sadar dan ada rasa ingin berubah. Iya Kak, saya sadar setelah saya melihat bahwa tugas-tugas saya tuh mepet dan kadang yang beberapa tidak terselesaikan, itu yang menyadarkan saya. Jadi saya bingung gimana sih Kak. Nah, jadi saya ingin berubah dan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Kak. Oke, gitu. Nah, kan kamu sudah ada kemauan untuk berubah ya tadi ya. Jadi kan ini sekarang sudah mulai ada gambaran nih. Sekarang aku mau tanya ke Tri, kira-kira
dari yang kamu ceritakan tadi, itu menurutmu kegiatan yang mendesak itu seperti apa? Kalau menurutku kegiatan yang mendesak itu kegiatan yang harus dikerjakan atau ada deadline-nya kak, seperti yang saya ceritakan tadi, seperti tugas. Kalau ada tenggat dan waktu batas pengumpulan itu menurut saya mendesak dan harus dikerjakan. Nah itu sih kak. Hmm, betul sekali. Lalu yang kedua ini, kan tadi yang penting, sekarang Hmm. menurutmu yang tidak penting itu yang gimana? Nah kalau menurutku hal yang tidak penting itu pastinya yang pertama mainan handphone sih kak. Betul. Saya sering kali scroll handphone, scroll medsos atau dan lain Ya, sebagainya betul. hingga lupa waktu. Nah selain itu juga saya sering nonton film, Hmm. film di maraton, Oh, drakor, ya, itu ya, yang buat ya. saya Ah. buang-buang waktu. Dan juga saya main game, itu menurut saya hal yang tidak penting, tapi saya tuh susah loh gitu loh kak, saya Oh, untuk asik ya keluar dengarnya. apalagi kalau main game sama temen. Oh, sehari bisa berapa jam kita main game? Wah kalau libur itu dari bangun pagi hingga mau tidur kak, itu gimana ya kak, jadi Oh, padahal waktu saya tuh banyak terbuang sia-sia tapi malah main game. hanya karena saya kelupaan dan keasikan bermain handphone kak. Oh, sebenarnya apa ya? Saya juga paham sih. Kadang emang ngegame dari pagi sampai sore itu lebih menarik daripada tugas. Apalagi kan terkadang kalau misalnya kita hari aktif, misalnya hari Senin sampai Jumat itu kan pagi sudah harus berangkat kuliah, harus mengerjakan ini itu, lalu nanti misalnya sore kerja kelompok, nah malam itu saat istirahat harusnya apa namanya bisa untuk nyambi apa ya sambil mengerjakan tugas, tapi kan udah posisi semuanya capek, setelah berpikir kita lebih asik main game karena kadang visual itu lebih apa ya lebih menarik daripada sebuah kertas gitu Tri. Iya kak, jadi saya sering seperti itu kak, apalagi kalau sudah pulang kuliah gitu dari pagi nggak sore, kadang malamnya tuh waktunya kan untuk istirahat atau apa ya kak, Nah, kadang malah saya kadang buat main game. Selain oh. main game juga scroll TikTok, bermain medsos, itu sih kak yang bikin susah untuk keluar sih kak, jadi menghambat tugas-tugas saya kak. Hmm, gini aja tuh ya. Kita bukan membantu sih, saya akan apa ya kayak memberi masukan. Gimana kalau kita mulai buat daftar kegiatan harianmu tadi? Hmm, kegiatan menarik sih, boleh sih kak. Kan tadi kamu sudah bisa membedakan yang penting dan apakah kamu itu bisa dari mulai hari inilah apa besok lah kalau bisa hari ini sekalian nanti. Jadi apakah nanti bisa mencoba mengelompokkan kegiatan menjadi penting, mendesak, jadi yang harus dikerjakan segera seperti deadline tadi. Lalu ada yang penting tidak mendesak itu nanti dia harus dikerjakan tapi rentang waktunya lebih lama. Jadi kamu bisa memprogramnya atau bukan selain memprogram itu seperti merencanakannya lah. Nah, yang terakhir itu tidak penting dan gimana tidak penting ini nggak harus langsung dihilangkan. Kan game itu kan juga asik, masa langsung dihilangkan nanti kita kaget mau ngapain. Jadi kalau saya dari saya itu sedikit dikurangi saja. Mungkin kemarin itu dari pagi sampai sore kalau libur mungkin paginya bisa di apa ya dikurangi dulu. Apa bisa sih gitu? Oh, sepertinya sih bisa sih kak, tapi ya harus dibiasakan karena harus memulai rutinitas baru. Saya kebiasaan sering bermain HP, kalau tidak bermain HP saya itu malah cenderung bingung kak mau ngapain. Gitu. Sebenarnya udah langkah yang baik sebenarnya kamu udah mau apa gini aja. Kita sama-sama bantu buat, aku bantu buat Wah, gimana? boleh sih kak, karena menurutku itu sangat menarik ya kak, karena saya pengen berubah menjadi pribadi yang lebih baik sih. Ya kan tadi saya juga melihat apa sebenarnya kamu tuh sebenarnya di satu sisi itu ingin santai, tetapi kamu juga mau bertanggung jawab terhadap tugasmu kan seperti itu kan. Iya. Kalau saya punya masukan itu gini tuh ya, melanjutkan yang tadi. Jadi kan kamu satu kadang kalau liburan satu hari full itu main game ya. Mm-mm. Nah, gimana kalau kita buat misalnya paginya itu karena kalau libur kan tugas kuliah nggak ada nih. Mm-mm. Kita buat misalnya paginya lari dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 9 mungkin itu lari atau jalan-jalan keluar lah. Setelah itu bisa
kalau kita namanya bukan membantu ibu sih, kita lebih ke tanggung jawab kita, misalnya bantu membersihkan rumah atau gimana. Nah nanti game itu ditaruh misalnya di apa ya, kamu kadang tidur siang nggak sih? Kadang tidur siang tapi karena sering bermain HP jadi nggak. Oh ya udah, kalau tidur siang berarti gamenya misalnya di jam 3, mungkin jam 3 sampai jam 5 terus jam aja. Terus nanti apa, setelah game jam 5 kamu bisa mandi. Nah setelah mandi kamu bisa baca-baca buku kan. Posisinya kalau habis mandi itu kan aneh ya, kayak sejuk gitu ya, baca buku lagi lebih fokus. Nah setelah misalnya baca bukunya dibuat sampai jam 8 aja tuh. Nah setelah jam 8 kamu bisa main game sampai jam 10 mas ya. Nanti jam 10 kamu tidur, terus nanti jam 5 bangun, jam 6 siap-siap lari lagi gitu. Apakah bisa diterima? Wah, sangat menarik sih Kak. Mungkin bakal saya coba terlebih dahulu. Tapi berarti masih ada waktu buat saya main game dan ini kan Masih ada Tri, tapi dibatasi ya Kak? bukan dibatasi, dikurangi Tri. Dikurangi. Dikurangi. Mungkin kalau misalnya kan tadi lebih asik kalau mabar ya. Nah kalau misalnya kamu main sendirian, kamu bisa ganti, kan itu kurang asik ini. Kamu bisa ganti misalnya baca buku atau nontonnya jangan film Tri, mungkin bisa nonton podcast kayak gitu Tri, bisa. Apakah bisa diterima Tri? Baik sih Kak, saya akan mencobanya dan semoga ini bisa menjadi jalan saya untuk berubah lah Kak. Jadi saya tidak seperti dulu lah. Jadi mungkin terima kasih Kak setelah membagikan bagaimana sih harus melakukan kegiatan dalam satu hari, mungkin bisa memanajemen waktu saya agar mestinya dalam mengerjakan tugas itu tidak mepet-mepet deadline gitu loh Kak. Betul. Terima kasih ya Kak. Jadi mungkin cukup sekian aja ya Tri. Jadi intinya di sini itu aku hanya membantu mengarahkan aja Tri, tidak mengajarkan. Yang penting perubahan itu tetap ada di tanganmu sendiri. Semangat ya Tri. Ya, saya mau berusaha Kak. Siap, semangat.